tidak terasa, besok adalah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kami, mewakili Metodis 2 Sunday Service, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang ada daripadanya, dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita yang pertama, terpujilah namamu Tuhan. bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia. Engkau menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa-jiwa kami. Engkaulah yang layak disembah, Engkaulah yang layak ditinggikan. Tuhan,
berasa ini kami datang di hadapan-Mu, memanjatkan doa kami untuk Indonesia. Tuhan berkati negeri kami, berkati seluruh aparat pemerintahan, berkati seluruh rakyat Indonesia. Terutama, berkatilah pemuda-pemudi Indonesia. Pakailah generasi muda ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang, mari kita angkat pujian kita yang kedua, doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dan jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat hari Minggu dan Shalom bagi kita semuanya. Dalam suasana 17 Agustus, tema kita hari ini adalah True Freedom. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami akan mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan.
Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua yang mendengarkan di tempat dan di rumah kami masing-masing. Kami diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, di Amerika ada satu gereja yang bernama St. John's Church di Virginia. Di gereja itu tertulis sebuah kalimat heroik yang cukup akrab di telinga Amerika, yaitu give me liberty or give me death. Berikan aku kebebasan atau berikan aku kematian. Kita orang-orang Indonesia akrab dengan satu istilah, merdeka atau mati. Nah, saudara-saudara, kalimat-kalimat heroik ini menunjukkan bahwa kebebasan atau kemerdekaan itu begitu sangat penting, begitu sangat berharga dalam hidup manusia. Mengapa, saudara? Karena kebebasan itu adalah hal yang paling esensial dalam hidup manusia. Tetapi ketika kita berbicara tentang kebebasan, firman Tuhan menjelaskan ada dua jenis kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan yang palsu, false freedom. Dan yang kedua adalah kebebasan yang sejati, true freedom. Apa yang dimaksud dengan kebebasan yang palsu atau false freedom? Ketika orang mendengar kata bebas, orang sering mengartikan bahwa bebas itu artinya saya bebas melakukan apa saja. Saya bebas melakukan sesuka hati saya. Saya bebas memikirkan apa saja, saya bebas mengatakan apa saja, saya bebas bertindak apa saja sesuka hati saya. Bebas tanpa batas. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, benarkah kebebasan yang tanpa batas itu adalah kebebasan yang sesungguhnya? Firman Tuhan dengan tegas mengatakan tidak. Kebebasan yang tanpa batas sesungguhnya adalah keterikatan. Kebebasan yang tanpa batas merupakan kata lain dari hawa nafsu. Dan berbicara tentang hawa nafsu, firman Tuhan mengatakan hawa nafsu itu memikat, mengikat, dan mematikan. Saudara, seorang psikiater, pakar perawatan kesehatan mental namanya Esther Van Venema pernah mengatakan, unlimited freedom, kebebasan yang tanpa batas, telah mendatangkan banyak penyakit dalam tubuh manusia. Sebut saja penyakit kanker, diabetes, sakit jantung, dan sebagainya. Umumnya disebabkan karena gaya hidup kita yang bebas. Merokok telah membunuh 6 juta orang setiap tahunnya. Minum minuman alkohol, mabuk-mabukan yang dianggap orang sebagai kebebasan telah membunuh jutaan orang juga setiap tahunnya. Nah, saudara-saudara, apa yang orang pikir sebagai kebebasan ternyata adalah sebuah keterikatan yang menghancurkan hidup kita. Maka Esther Van Venema menyimpulkan dari penjelasannya. Dengarkan anak-anak muda. Satu kalimat yang penting kita dengarkan. Too much freedom will kill us. Kebebasan yang berlebih-lebihan, yang tanpa batas akan membunuh kita. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Seorang diva internasional, penyanyi bersuara emas yang bernama Whitney Houston, sayang sekali dia menjadi seorang pecandu narkoba. Beberapa waktu sebelum kematiannya, Whitney Houston diwawancara di acara Oprah Winfrey Show. Oprah bertanya kepada Whitney, "Whitney, apakah engkau sudah bebas dari narkoba?" Whitney menjawab, "Hari ini saya tidak menggunakan narkoba." Oprah bertanya kembali, "Apakah engkau sudah bebas dari narkoba?" Whitney menjawab, "Hari ini saya tidak menggunakan narkoba." "Sudah bebas dari narkoba?" "Hari ini saya tidak menggunakan narkoba." Saudara-saudara, jawaban Whitney Houston ini menunjukkan bahwa di dalam hatinya yang terdalam, Whitney ingin bebas dari narkoba. Dia ingin terlepas dari ikatan, kekangan narkoba yang menghancurkan hidupnya.
Narkoba yang dianggapnya sebagai kebebasan ternyata justru adalah ikatan yang mematikan dan yang menghancurkan tubuhnya. Saudara-saudara, kebebasan yang tanpa batas adalah kebebasan yang palsu, false freedom. Lalu apa artinya kebebasan yang sejati, true freedom itu? Kita kembali ke Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita sungguh-sungguh mengalami true freedom, Kristus telah memerdekakan kita. Dengarkan anak-anak muda, kebebasan itu bukan ide manusia dan juga bukan pekerjaan manusia. Kebebasan adalah idenya Tuhan dan Tuhan sendiri yang mengerjakan bagi kita. Kristus telah memerdekakan kita. Apa kebebasan yang Tuhan kerjakan bagi kita? True freedom apa yang Tuhan kerjakan bagi kita? Yang pertama, saudara, kebebasan dari hukuman dosa. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Ikatan yang paling kuat mengikat manusia adalah dosa. Maka ada sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, the heart of human problem is the problem of human heart. Inti dari masalah manusia ada di dalam hati manusia itu sendiri, yaitu dosa. Dosalah yang membuat manusia membenci orang lain. Dosalah yang membuat manusia melukai, menghancurkan, bahkan membunuh orang lain. Selama dosa ini belum dibereskan, kita terikat dan kita dijajah oleh dosa. Kita belum menikmati kemerdekaan. Itu sebabnya saudara, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita? Allah menjadi manusia. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus membereskan upah dosa maut. Lunas, terbayar, selesai. Dan ketika hukuman dosa, upah dosa ialah maut, selesai dibayar, kita menjadi sungguh-sungguh orang-orang yang merdeka. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Freedom is not free. Kebebasan itu tidak gratis, saudara. Kemerdekaan kita dari dosa dibayar dengan harga yang mahal, dengan nyawa dan darah yang mahal, darah Yesus. Saudara-saudara, kita telah dimerdekakan. Karena itu terimalah penebusan dan pengampunan dosa, supaya engkau sungguh-sungguh mengalami true freedom. Yang kedua, saudara, kebebasan yang Tuhan berikan adalah kebebasan yang dibatasi oleh firman Tuhan. Kebebasan yang tanpa batas, yang sesuka hati adalah keterikatan. Tetapi kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang dibatasi oleh firman Tuhan. Mengapa, saudara? Karena firman Tuhan bukan belenggu yang mengikat manusia. Tetapi ketika orang hidup di dalam firman Tuhan, justru kita akan menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Yohanes 8 ayat 31-32 berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, firman Tuhan bukan belenggu. Tuhan membatasi kita di dalam firman-Nya supaya engkau mengalami kemerdekaan. Kita dibatasi oleh firman-Nya supaya kita tidak terjerumus di dalam hawa nafsu, keterikatan yang menghancurkan hidup kita. Hiduplah di dalam firman Tuhan, engkau akan mengalami true freedom. Yang ketiga, saudara, kebebasan yang Tuhan berikan adalah kebebasan untuk mengasihi dan melayani. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan memberikan kemerdekaan, kebebasan bagi kita bukan untuk bebas berbuat dosa, tetapi bebas dari dosa. Pakailah kebebasan yang Tuhan berikan bukan untuk menyusahkan orang lain, tapi justru melayani, jadi berkat.
Pakailah kebebasan kita untuk jadi berkat bagi orang tua, bagi keluarga, bagi orang lain, bagi bangsa dan negara ini. Anak-anak muda, pakai kebebasanmu untuk jadi berkat bagi bangsa ini, bukan malah kita menyusahkan bangsa dan negara kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Charles Kingsley berkata, "There are two freedom. The false, where a man is free to do what he likes, and the true, where he is free to do what he ought." Ada dua kebebasan. Yang palsu, di mana seseorang bebas melakukan apa yang dia suka, dan yang sejati, di mana seseorang bebas untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Anak-anak muda, hari ini di hadapanmu ada dua pilihan. Engkau mau memilih true freedom atau mau memilih false freedom? Ulangan 30 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk." Anak-anak muda, di hadapanmu ada dua pilihan. True freedom yang mendatangkan kehidupan, atau false freedom yang mendatangkan kutuk dan kematian. Tapi firman Tuhan katakan apa? Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Pilihlah true freedom, pilihlah hidup bebas di dalam firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Allah, engkau sungguh-sungguh akan mengalami true freedom. Tuhan Yesus memberkati. Hati kami rindu ya Tuhan melihat kemuliaan-Mu. Kami rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah air kami yang tercinta, negeri Indonesia. Mari kita angkat pujian kita, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat surah
Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini boleh melaksanakan ibadah online yang keempat. Marilah kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memberikan ibadah yang terbaik untuk Tuhan. Untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, hari ini kita menyatakan syukur kita di dalam ibadah dengan tema Celebrate Freedom Sunday. Kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kita. Selama masa pandemi COVID-19, ibadah online akan tetap kita laksanakan. Karena itu saudara-saudara, tetaplah setia beribadah dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami. Dasar firman Tuhan hari ini dari Galatia 5 ayat 1. Mari sama-sama kita mengucapkan firman Tuhan ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.